Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu sesuai kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, Ibu mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Di sini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Tidak hadir semua. Pasti kalian udah semangat banget sih untuk belajar materi kita kali ini. Oke, kalian boleh lihat di layar. Di sini ada dua gambar. Nah, di gambar satu itu si anak kecil ini dia merasa kebingungan karena ketika satu lampu diinjak dan pecah dan mati, si lampu yang lain itu mati. Nah, kemudian di kondisi yang selanjutnya itu ada situasi di mana si lampu di ruang tamu itu mati, tapi lampu di kamar dan lampu di dapur itu tetap menyala. Nah, kenapa ya? Kok bisa berbeda? Oke, sebelum kita menjawab kondisi tadi, Ibu mau menyampaikan target atau tujuan pembelajaran kita. Di sini ada 3, yaitu yang pertama, peserta didik mampu merumuskan hipotesis tentang kondisi lampu pada rangkaian seri dan paralel ketika salah satu lampu itu dilepas. Lalu peserta didik mampu melakukan percobaan sederhana dan simulasi untuk menguji hipotesis tentang jalur arus listrik. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan perbedaan karakteristik rangkaian seri dan paralel berdasarkan data hasil pengamatan. Oke, sebelum melanjutkan ke yang lebih dalam lagi, Ibu mau membagikan LKPD kepada kalian. Tapi sebelumnya, apakah di sini sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, baik, benar ya. Nah, coba kalian buka LKPD-nya, yaitu di situ ada di orientasi masalah seperti gambar yang tadi, di gambar ini. Di sini sudah dijelaskan mengenai ceritanya mengapa gambar ini bisa seperti ini. Karena ada yang bisa menjelaskan secara garis besarnya saja. Bacakan aja. Malam perayaan nanti sibuk membantu ayahnya menghias rumah. Andi berdua memasang lampu hias di pelapori panjang di teras rumah. Di saat yang sama di dalam rumah ada salah satu lubang lampu di lompatnya yang tiba-tiba putus dan nanti karena sudah terlalu lama digunakan. Oke. Nah, setelah kalian menganalisis di orientasi masalah tersebut, coba kalian buka lagi di halaman selanjutnya itu mengenai rumusan masalah. Nah, berdasarkan fenomena pada orientasi tadi, apa yang kalian temukan di permasalahan tadi? Nah, tuliskan pertanyaan kalian itu dalam bentuk rumusan masalah di sini. Ibu kasih waktu 1 menit untuk berdiskusi dan menuliskan rumusan masalah. Oke, udah selesai? Sudah. Boleh untuk kelompok ini perwakilannya membaca rumusan masalah. Inas, boleh? Jadi mengapa kalian itu tidak mengapa hanya melakukan sehingga kita mengapa di kamu orang lain kalian itu dapur dan kamu yang punya terus kamu di ruang kamu sudah mati. Apa perbedaan di sana listrik yang digunakan adalah menghias keluar dan instalasi lampu di dalam rumah sehingga menghasilkan kondisi yang berbeda saat sampai dengan listrik. Oke, terima kasih Ines. Nah, jadi kita simpan dulu 3 rumusan masalah tersebut. Sekarang kalian boleh membuka halaman selanjutnya, yaitu mengenai hipotesis.
berdasarkan rumusan masalah tersebut, kalian tuliskan lagi susun hipotesisnya atau dugaan sementara kalian jawaban dari rumusan masalah tersebut. Oke, Ibu kasih kalian waktu selama 1 menit untuk menyusun rumusan hipotesisnya atau hipotesis. Sudah. Oke, sudah. Karena sudah, saatnya kita menjadi seorang ilmuwan listrik yang boleh untuk kalian maju ke depan. Kita Di bawah Bu. kelompoknya Lisa merangkai rangkaian paralel, kemudian kelompoknya Eva merangkai rangkaian seri. Kalian boleh buka LKPD-nya, di situ ada langkah-langkahnya dan contoh rangkaiannya, boleh kalian ikuti itu ya. Seri. Oke, boleh dimulai sekarang. Ini dia tuh enggak Bu? Enggak kok, aman-aman. Kalau dia tuh Terima kasih. berarti ini dipegang. Ini pegang apa? Coba sih. Bu, ini positif negatifnya betul enggak? Ini saya. Ayo dan dulu dan udah Bu. Coba kalian perhatikan di tabel pengamatannya. Satu lampunya dilepas, Ini udah Bu, udah lepas tuh. Nah, maksudnya bukan gitu. Bu, nyala Bu. Ini ternyata. Iya Bu. Kalau seri coba ya Bu. Lepas Bu. Itu dari mana dulu? Udah Oh mati semua. Coba kalian lihat tabel di sini ya. Bu boleh balik Bu. Coba kalian lihat tabelnya, di situ ada tabel pengamatan untuk rangkaian seri dan paralel. Nah, boleh kalian isi sesuai dengan hasil tadi. Di situ ada kalian mengamati lampu 1 dan lampu 2, kemudian jalur arusnya. Nah, sebelum satu lampu kondisinya itu sebelum satu lampu dilepas dan sesudah satu lampu dilepas. Jadi kalau misalkan ketika satu lampu dilepas, si dua lampu itu menyala, berarti tulis di sini menyala. Nah, kalau misalkan ketika satu lampu dilepas dan keduanya mati, boleh lampu 1 mati, lampu 2 mati, begitupun sebaliknya sesuai dengan hasil tadi. Nah, karena kita sudah melakukan percobaan tadi, kita akan membuktikan lagi apakah hasil dari percobaan kita tadi itu benar. Kalau misalkan di simulasi PET, kemudian kita juga ingin melihat jalur arus listrik
garis ini tuh redup ya. Karena garisnya nggak sepanjang dari sini yang di rangkaian paralel. Ya. Nah, oke. Kita buktikan nih kalau misalkan satu lampu dilepas apakah hasilnya sama kayak tadi? Sama. Sama. Oke, hasilnya sama, ternyata semua lampu mati. Nah, kalau misalkan di rangkaian paralel hasilnya Sama. ada satu yang lampu lainnya itu tetap menyala. Nah, ada yang bisa menyimpulkan kenapa bisa seperti ini? Bela. Aku. Oke, bisa. Karena kalau rangkaian seri dicopot satu lampunya maka mati semua lampunya. Kalau rangkaian paralel dicopot satu lampu lainnya nggak mati karena itu kenapa ya? Oke, karena ketika di rangkaian seri itu kan kita bisa melihat nih si elektron kita terhentikan Ya. sampai ke lampu berikutnya. Sedangkan pada rangkaian paralel dia tuh masih bisa bergerak si elektronnya karena dia memiliki jalur alternatif lain. Oke. Sekarang kita bandingkan hasil hipotesis kalian. Hasil hipotesis kalian dengan hasil percobaan apakah sama atau berbeda? Ayo. Sama. Sama. Oke, bagus berarti ya. Ya. Ya, sedih. Sekarang kalian buka yang materi lagi. Di situ ada analisis data. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Ibu akan kasih kalian waktu selama 1 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut dan menuliskan hasil pengamatan tadi juga. Sudah. Bu. Oke, kalau sudah boleh kalian untuk presentasi ke depan perwakilan kelompok. Ridwan. Boleh ke depan saya. Ridwan. Udah. Maju. Iya, cepat. Ayo. Nah, pada rangkaian seri kenapa semua lampu padam saat satu lampu dilepas dengan jawaban dengan alat listrik. Nah, jadi itu kan seri, jadi kalau dilepas satu Oke. Dari sini. Pada rangkaian paralel mengapa salah satu lampu tetap menyala saat lampu lain dilepas? Jawabannya karena dia masih punya jalur yang lain sehingga masih bisa Oke. Beri tepuk tangan dulu. Nah, setelah ini karena kalian sudah melakukan percobaan, analisis data, terus presentasi, Ibu pengen salah satu dari kalian menarik kesimpulan terkait hasil dari percobaan tadi, analisis data, kemudian presentasi. Itu Bu, saya. Ya, boleh. Itu sesuai dengan praktikum secara langsung, sesuai dengan praktikum yang ada di IPET Bu, terus sesuai juga dengan hipotesis awal ya. Oke, makasih Nisa. Nah, jadi anak-anak, Ibu ingin menjelaskan kembali mengenai rangkaian seri. Rangkaian seri ini dia tuh karena memiliki satu jalur, jadi otomatis ketika satu lampu itu mati, si elektron itu akan Mati. Iya, akan tertutup atau akan berhenti karena si jalurnya ini kan terbuka kan. Nah, jadi si lampu berikutnya itu tidak menyala, sedangkan pada rangkaian paralel itu menyala karena si elektron itu memiliki jalur alternatif lain. Karena rangkaian paralel itu sendiri kan rangkaian yang memiliki cabang atau jalur lain. Nah, sekarang kalian boleh untuk scan barcode di sini. Bisa. Oke, terima kasih. Nah, juta ya. Berapa waktunya? Karena percobaannya ada 2. Apa kira-kira yang menyebabkan selain percobaan? Ini lampunya tadi gak nyala. Kenapa kok nggak nyala? Gak tahu. Oh, jadinya nggak boleh dibuka semua. Iya. Bisa dibuka badannya ini sih.
wadah baterainya ada kan? Ada label Pak. Harusnya beli wadahnya, jadi cepat tuh. Kalau kayak gini mah rawan ininya ya, yang ada pasnya. Jadi kalau mau beli bukan wadah yang ada wadahnya, kan ini juga ditambahin itu kan cepat tuh. Gak mahal kok, jualan aja. Beli dudukan yang baterai kayak gini. Ridwan sering tuh gak cowok-cowok jadi harusnya kalau cowok pernah beli kan Ridwan? Pas. Dudukan yang baterai. Bohong. Proyek ya. Iya. Ini yang tadi yang kalian apa? Ini Jadi, Pak. dari Pak. Oh, kabelmu kabelnya sengaja di warnanya beda-beda kan? Iya. Itu kalau misalnya Yang satunya ini. Kita akan menguji barang murid kita yang baik tadi dan diterima. Tadi ini berfungsi nggak sebenarnya? berfungsi. Coba bisa. Pak, aku sayang lo ya. Oh, nggak bisa juga. Pakai alas. Pakai alas. Kaki lo masuk aja gitu. Ya aku. Asal tadi kebalik deh. Coba. Nah, Terus apa lagi? ini Pak itu sama. Kemudian. Oke. Udah gitu. Dibilang. Satu lagi. Oke. Terus buat menguji ini sebenarnya kan kalian bisa satu aja sih. Kalau gue ya bagus. Kan soalnya mau ini kalau membandingin itu kalau misalnya. Oh, caranya. Ini cara masih Tadi yang diputus yang mana? yang ini. Oh, diambil ininya. Coba kita uji. Kamu langsung mati. Coba. Oke. Ini juga mati. Nah, Bapak juga takut kan? Ini refleks banget. Sekarang sebenarnya gini loh, kalau di dalam konteks mikro ya di bawah, kita bisa pakai fungsinya aja banyak itu lebih kelihatan ya. Kalau tadi ada ketutupan jadi nggak masuk frame gitu. Iya. Nah, harusnya di atas saja. Jadi misalkan tarik kursi 2 nanti satu kelompok kanannya berjalan. Jadi kelihatan lebih proper gitu loh. Bahwa ini tidak harus dibawa, kalau dibawa kan kecuali kalau memang alatnya membahayakan gitu ya, artinya rawan rusak. Kalau ini kan nggak apa-apa. Kita potong. Oke, ya setidaknya sudah import ya, ada kemajuan dari yang sebelumnya dan bawah sekarang sudah bawah. Nah, ini sebenarnya materi itu sederhana ya. Iya. Nah, pertanyaannya cara membuat biar ini kelihatan bahwa kok kayak kelihatan simpel tapi ada sesuatu fisikanya itu gimana? Kita. Kalau menurut sudah tahu nih, ya ini jelas kalau saya kan memang kalau dipotong ya ibaratnya air ngalir aja nggak bisa. Kalau berarti sudah berkarat dulu. Listrik jelas kalau kabelnya potong mati semua. Gimana cara ngomongnya? Kemudian bahwa ini tuh nggak sesederhana itu loh. Iya. Ini unsur sains fisikanya itu masih tetap berjalan di sini. Tidak sekedar hanya rangkaian lampu ini. Mungkin kayak regulasi kayak mekanismenya itu. Gimana tuh mekanisme? Kayak kenapa sih lampu ini bisa nyala, terus kalau misalnya lampu ini diambil gitu kan di sini masih nyala kan, dan di sana itu nggak nyala gitu. Kenapa? Karena kan di rangkaian antara itu dia kan memiliki cabang, otomatis si elektron ini dia tuh nggak berhenti di sini di lampu yang mati, dia bisa cari jalan ke jalan alternatif lain lagi ke lampu yang masih nyala gitu. Soalnya kan mereka berdekatan itu masih ada jalan alternatifnya. Jadi lebih ke penekanan di elektron yang mengalir ya, penekanan. Kemudian
Selain itu apalagi yang biar kelihatan fisikanya masih kuat, tidak sekadar Terus jalannya doang. kalau di rangkaian karamel kan nyalanya itu kan terang, sedangkan saya kan redup. Karena mereka kan punya jalurnya masing-masing setiap lampu. Jadi si tegangan yang di baterai itu mereka tuh masuknya itu kayak penuh gitu ke si lampu, satu lampu penuh. Jadi kalau misalnya di seri itu dia tuh kayak tegangan totalnya tuh dibagi-bagi ke lampu selanjutnya gitu. Makanya ini redup. Oke, pertanyaannya antara saya sama paralel, hambatannya itu sama. Kalau hambatannya tuh besar yang ini seri. Karena kayak misalnya lampunya sama-sama dua, tadi itu sama. Seri. Kenapa? Karena ditambah. Apa? Hambatannya di sini kan seri kan satu jalur. Nah, Jadi otomatis si arus listrik itu kayak dia tuh melewati hambatan-hambatan di satu jalur itu, kayak di kamu itu hambatan di lampu ini semuanya. perlu dibuktikan nggak? Murid-murid penasaran ya? Kayaknya Kalau tadi masalahnya gini, tadi kan Mbak Gita itu tidak menekankan tentang itu gitu. iya. Harusnya ditekankan aja Mbak. Artinya anak-anak ini lampunya sama-sama dua ya. Terus pertama ngomong dulu. Nah kita bandingkan nyala lampunya dulu pertama yang paling terlihat. Coba dibandingkan nyala lampu antara yang rangkaian seri sama paralel. Mana yang lebih terang? Ini kondisi baterainya tadinya sama loh ya. Ibu sudah belinya kondisi bagus semua. Terus pastikan dulu bahwa si sumber tegangan ini sama semua. Gitu. Nah, setelah itu mereka membandingkan dulu. Jadi redup tegangannya. Dipastikan jangan cuma mereka coba, setelah itu mereka pulang balik ke kelompok kayak ini bukan sendiri-sendiri gitu. Kayak tadi saya bisa di ST itu pas kelas selesai dari sini mereka juga mungkin akan bertanya sendiri di otaknya, bukan yang di sini dulu. Apa kira-kira poinnya? Maksudnya ketika kalian lagi percobaan, si guru tetap harus kostum dengan lantang. Coba anak-anak kelompok 1 sama kelompok 2 sekarang kan sudah nyala tuh, diperhatikan nyala lampunya mana yang terang. Nah, sambil lempar pertanyaan aja. Coba Ridwan, kenapa lampunya yang rangkaian ini lebih terang dibandingkan yang kelompok satunya? Apa alasannya? Nah, dari situ mereka kan punya berpikir kritisnya gitu loh, tidak sekadar nyoba, iya nyala tidak. Itu belum sampai ke level selanjutnya. Nah, itu penting loh. Setelah lampu nyala, terang redup, baru ke penjelasan kenapa satunya redup, satunya terang. Dihubungkan dengan tadi hambatannya. Jadi gimana cara ngomong itu? Kalau diulang, coba kita ngomong tentang redup terang dihubungkan dengan hambatan. Kemudian ceritanya nggak ada ulang. 30 detik dan 30 detik. Berikan pemahaman. Nah, ceritanya mau membimbing bahwa lampunya ini ceritanya nyala ya, dua-duanya satunya itu saja terang dihubungkan sama hambatan ini. Jadi kan hasil dari percobaan kita tadi kedua lampu ini menyala ya. Nah, menyalanya itu Iya gimana tuh? kalau di rangkaian seri itu kan menyalanya redup, dan sedang di rangkaian paralel itu menyalanya terang. Nah karena seperti yang kita lihat sendiri bahwa di rangkaian seri sendiri itu kan memiliki satu jalur saja, dan jadi si elektron itu dia melewati hambatan yang banyak, terus kemudian si tegangan di baterai juga dia tegangan totalnya itu terbagi ke dua lampu tersebut. Nah sedangkan di rangkaian paralel itu karena dia memiliki jalur lebih dari satu, maka tegangan dari baterai itu dia tidak terbagi ke dua lampu tersebut. Jadi si tegangan totalnya itu masuk ke masing-masing lampu. Jadi si satu lampu itu memiliki tegangan totalnya masing-masing, jadi tidak terbagi. Terus kemudian hambatannya juga berkurang karena mereka memiliki jalurnya masing-masing. Nah, setelah itu ada lagi nggak? Biar ini kelihatan lebih naik lagi levelnya apa lagi? Tadi kan ada kelanjutannya. Kan ceritanya begini, materinya Mbak Claudia tadi kan ibarat sebelumnya kan, ini kelanjutannya. Bisa nggak dikaitkan apa itu? Rumus yang di bawah tulis.
Bisa nggak? Biar mereka tuh kembali recall ke materi sebelumnya. Gimana caranya Mbak Lita? Cara mengaitkan percobaan lampu ini dengan kesini, biar mereka tuh connect gitu loh. Nah, anak-anak minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang hukum Ohm. Coba masih ingat nggak bagaimana cara menerapkan penjelasan lampu ini? Berarti gimana cara ngomongnya? Sebenarnya bisa sih Kak, bisa. Terus? Kan ini pakai rumus hukum. Ya gimana caranya biar merecall ke si murid-muridnya? Kalau mereka ingat tadi. Kalau misalkan mau hitung tegangan gitu, Pak. Tegangan di sininya. Nah, bisa menggunakan rumus itu ini kali R. Oke, sebelum ke sampai ke sana, kira-kira murid langsung tahu nggak pakai itu? Oke, ini deh sebagai murid ya. Listi, pennya yang mana? Pennya yang mana? Tegangan yang mana? Oke, kemudian harusnya jadi apa? Kenapa enggak? R-nya? Oke, berarti harus ada penjelasan itu kan. Maksudnya gini dulu Mbak. Jadi ketika saudara sudah selesai ini, kasih penguatan dulu. Anak-anak percobaan kita hari ini itu masih terkait dengan materi sebelumnya loh. Kalau materi sebelumnya minggu lalu kita belajar tentang bentuk Ohm, yaitu V sama dengan dikali R. Di sini kita ingat lagi V-nya itu yang apa, I-nya apa, R-nya mana. Nah, berarti ini adalah penerapannya gitu. Mereka tidak sekedar tahu ini, tapi kan bingung tuh. Ini gunanya di mana? Tapi kan kalau ini belum bisa mengukur ya V-nya berapa, ini nggak bisa. Nah, kita bisa sampaikan bahwa agar kita lebih mudah, kayaknya nilainya berapa, kita akan menggunakan FET. Jadi kayak ada keterhubungannya gitu. Kenapa sih pakai FET? FET-nya karena kalau kita langsung pakai ini, kayaknya nggak tahu berapa. I-nya nggak tahu, R-nya nggak tahu. Cara ngomongnya berarti karena percobaan langsung itu punya keterbatasan, kita susah untuk mengukur langsung. Sebenarnya bisa aja sih kalau ada alatnya. Gitu. Cuma lebih simpelnya kita bisa simulasikan menggunakan PET anak-anak. Nah, sekarang coba diperhatikan PET ini sesuai diagramnya. Nah, itu cara pengantarnya. Jadi antara percobaan ke PET kami nyambung dua-duanya. Nah, coba dikaitkan dengan secara lihat.